Halo sahabat olahraga, bertemu lagi dengan saya di seputar olahraga Indonesia. Kali ini saya akan membahas dua skenario Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2022. Sebelum melanjutkan pada pembahasan, alangkah baiknya sahabat olahraga like, komen dan subscribe video yang udah kalian tonton supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Timnas U23 Indonesia hanya punya pilihan untuk menang atas Australia jika ingin lolos ke Piala Asia U23 2022. Timnas U23 Indonesia mendapat kekalahan tipis dari Timnas U23 Australia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2022, Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Bermain di Republikan Central Stadium, Dushanbe, Tajikistan, Timnas U23 Indonesia kalah dengan skor 2-3. Pasukan Sintayong sejatinya menampilkan permainan yang sangat apik dengan berhasil menahan imbang Australia sepanjang babak pertama. Namun, serangan bertubi-tubi anak didik Trevor Morgan akhirnya berhasil menjebol pertahanan Timnas U23 Indonesia pada babak kedua. Adalah Mark Tokic yang berhasil membuka keran gol Australia pada menit ke-52 usai menanduk umpan tendangan bebas Lachlan Brook. Cuma berselang 6 menit, Australia langsung menggandakan keunggulan lewat gol Patrick Wood. Pemain bernomor punggung 9 itu dengan bebas menerima umpan dari Jacob Italiano di dalam kotak penalti Timnas U23 Indonesia. Dalam keadaan tertinggal 2 gol, skuad Garuda Muda menumbuhkan asa usai berhasil mencetak 1 gol pada menit ke-68. Witan Sulaiman menemukan ruang untuk melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Australia. Sayangnya, alih-alih menyamakan kedudukan, Timnas U23 Indonesia justru kembali tertinggal 1-3 setelah Jacob Italiano mencetak gol ketiga untuk Australia pada menit ke-76. Anak asuh Sintayong sempat membalas 1 gol lagi lewat Taufik Hidayat pada menit ke-84, tetapi hal tersebut tak bisa menyelamatkan Timnas U23 Indonesia dari kekalahan. Skor 3-2 untuk kemenangan Timnas U23 Australia bertahan hingga akhir pertandingan. Timnas U23 Indonesia dan Australia masih akan bertemu dalam satu pertandingan lagi pada tanggal 29 Oktober tahun 2021. Asnawi Mangkualam CES sejatinya masih punya peluang cukup besar untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022. Hanya saja, Timnas U23 Indonesia tidak punya banyak skenario yang bisa dipilih jika ingin lolos ke putaran final. Mundurnya China dan Brunei Darussalam dari grup G membuat AFC hanya akan memilih satu tim saja dari grup ini yang lolos ke putaran final. Artinya, hanya juara grup G saja yang akan mendapat tiket ke putaran final kualifikasi Piala Asia U23 2022. Sementara posisi runner-up sudah pasti tidak akan lolos. Di satu sisi, skuad Garuda Muda cukup dimudahkan lantaran AFC menghilangkan aturan gol tandang, sehingga Timnas U23 Indonesia minimal hanya perlu menyamakan agregat gol dan tidak harus merisaukan bobot gol tandang yang dicetak Australia. Dengan kondisi tersebut, Timnas U23 Indonesia hanya punya 2 skenario, di mana hasil imbang atau kalah tidak boleh terjadi. Skenario pertama, Timnas U23 Indonesia wajib menang dengan selisih 2 gol jika ingin otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022. Skor 2-0, 3-1, atau 4-2 akan langsung membawa Witan Sulaiman DKEK lolos ke putaran final yang akan digelar di Uzbekistan. Skenario kedua, Timnas U23 Indonesia wajib menang dengan selisih 1 gol untuk menyamakan agregat dan membawa pertandingan menuju adu penalti. AFC menghilangkan aturan 2 babak perpanjangan waktu dalam kualifikasi Piala Asia U23 2022. Sehingga, jika pada leg kedua agregat gol kedua tim sama imbang, maka pemenang pertandingan akan langsung ditentukan lewat adu penalti. Hasil imbang atau kalah tidak bisa jadi pilihan bagi pasukan Sintayong. Sebab, hal tersebut otomatis membuat Timnas U23 Indonesia gagal meraih tiket ke putaran final Piala Asia U23 2022. Nah, itulah 2 skenario buat Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2022. Apapun yang terjadi, kita doakan semoga Timnas Indonesia dapat bermain dengan baik dan maksimal.